مرحبا أهلا النوادي. Nah, para ulama terdahulu sudah gak punya waktu untuk gunjing orang, mengurus urusan orang, mencaci maki. Mereka waktunya sudah habis berkhidmah kepada agama ini. Saya ambil contoh, itu mereka itu kalau kita lihat cukuplah, janganlah kita kita menghitung bagaimana ibadah mereka ya, bagaimana waktu mereka mengajar, bagaimana waktu mereka belajar. Cukup mereka mengarang kitab itu waktu sudah habis. Waktu sudah habis. Ya. Al-Imam Malik bin Anas, ya, Muddatu Ta'lif, ada satu bab namanya Muddatu Ta'lif, masa mengarang kitab. Al-Imam Malik bin Anas yang terkenal sebagai imam Darul Hijrah yang lahir di kota Madinah, gurunya Imam Syafi'i yang lahir tahun 93 Hijriah, wafat 179 Hijriah, itu menulis kitab Al-Muwatta itu selama 40 tahun. 40 tahun baru selesai kitab Al-Muwatta. Kemudian Imam Bukhari yang lahir di Bukhara tahun 194 Hijriah, wafat 256 Hijriah, beliau menulis kitab Sahihul Bukhari itu memakan waktu 16 tahun. Ada juga ulama Abu Ja'far At-Tabari yang lahir 224 Hijriah, wafat 310 Hijriah. Itu disebutkan oleh para ulama ahlu tarajum dan managib, mengatakan bahwa kana yamkus atau kana makatha 40 sanatan yaktubu fi kulli yaumin wa lailatin minha 40 waraqah. Beliau 40 tahun setiap hari nulis kitab 40 lembar setiap hari. Selama 40 tahun. Wa kadza Imam Ghazali. Al-Imam Ghazali Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali yang lahir 450 Hijriah, wafat 505 Hijriah, ketika menulis kitab Ihya Ulumuddin, ada riwayat mengatakan beliau menghabiskan waktu 7 tahun. Wa fir riwayah 10 tahun, wa fir riwayah 11 tahun. Itu kitab cetakan yang terbaru itu 10 jilid. Habis dengan satu judul kitab 7 tahun. Wa Imam Zahabi, Al-Imam Zahabi yang lahir 673, wafat 748 Hijriah, menulis kitab sangat tebal. Itu kitab dalam satu cetakan itu 30 jilid, judulnya Syiaru A'lami Nubala. Itu beliau tulis memakan waktu selama 8 tahun, 30 jilid. Wa Imam Nawawi yang lahir 631 Hijriah, wafat 676 Hijriah, menulis salah satu kitab. Beliau memberikan penjelasan dari kitab Al-Muhadzab karya Syekh Abu Ishaq As-Sayrazi yang lahir tahun 393 Hijriah, wafat 476 Hijriah. Imam Nawawi lahir 631 Hijriah, wafat 676 Hijriah. Beliau menulisnya 31 tahun baru selesai. Kitabnya namanya Al-Majmu', kurang lebih ada 27 jilid. Begitu juga Al-Imam Taqiyuddin As-Subki, ya, Taqiyuddin As-Subki yang lahir tahun 683 Hijriah, wafat 756 Hijriah, menulis kitab Al-Ibtihaj 30 tahun baru selesai. Wa kadza Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami yang lahir tahun 909 Hijriah, wafat 974 Hijriah, menulis kitab Tuhfatul Muhtaj, ya, syarah dari Minhaj, itu hanya 10 bulan, 10 jilid dalam satu cetakan. Wal Imam Khatib Syarbini, tahun lahirnya tidak ditemukan, wafat pada tahun 977 Hijriah, menulis kitab berjudul Mughnil Muhtaj, syarah dari Minhaj, kurang lebih ada 8 jilid. Itu memakan waktu 4 tahun. Wa Imam Muhammad Ar-Romli, Syamsuddin Ar-Romli yang lahir 919 Hijriah, wafat 1004 Hijriah, menulis kitab berjudul Nihayatul Muhtaj, itu kurang lebih ada sekitar 6 jilid. Beliau habiskan waktu 10 tahun untuk menulis kitab tersebut. Ada juga ulama-ulama terdahulu, Al-Imam Suyuti yang kita kenal, ya, Jalaluddin As-Suyuti yang lahir tahun 849 Hijriah, wafat 911 Hijriah. Sebelum masa beliau ada ulama bernama Jalaluddin Al-Mahalli. Al-Imam Jalaluddin Al-Mahalli menulis tafsir Al-Quran.
tapi sengaja tidak menyelesaikan secara tuntas tafsir tersebut. Kemudian ditanya oleh murid-muridnya, wahai guru, kenapa tidak dituntaskan tafsir ini? Beliau mengatakan, nanti beberapa masa ke depan saya sudah meninggal, akan muncul satu ulama yang akan melanjutkan, dan ulama itu memiliki keilmuan yang sangat luar biasa. Ternyata beliau meninggal, kitab tafsirnya belum selesai. Lahirlah satu ulama tahun 849 Hijriah dan wafat 911 Hijriah bernama Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti. Ternyata usia 22 tahun beliau melanjutkan tafsir tersebut, mulai dari surat Al-Baqarah sampai surat Al-Isra, dan itu hanya memakan waktu 40 hari. 40 hari selesai. Maka sebab itulah nama tafsirnya itu Jalalain. Jalalain itu dua orang yang mulia berdasarkan julukan kedua ulama tersebut. Yang sebelumnya namanya Jalaluddin Al-Mahalli, yang melanjutkan Jalaluddin As-Suyuti. Akhirnya bahasa Arab kalau dua itu disebutnya musanna, dibaca jadi Jalalain, tafsir Jalalain. Tafsir dua orang ulama yang bergelar Jalaluddin, kemuliaan bagi agama. Yang pertama Jalaluddin Al-Mahalli, seorang ahli tafsir dan ahli fikih, dan yang kedua Jalaluddin As-Suyuti yang sangat terkenal ya. Kurang lebih ada 400 judul kitab yang ditulis oleh beliau. 400 judul kitab. Ya bukan 400 kitab. Satu kitab itu ada yang berjilid-jilid sekian, ada yang berapa ratus halaman. Ada Mu'jizat Nabi Muhammad SAW. Kitab-kitab dari para ulama dari generasi ke generasi tidak pernah habis ditulis sampai hari ini. Ya. Itu luar biasa. Bahkan saking rajinnya ulama-ulama kita, ada ketika safar ngarang kitab. Ini sempat-sempat ngarang kitab. Lagi safar dengan kondisi di zaman itu, perjalanan yang begitu susah. Tapi mereka sempat menyempatkan waktu menulis dan mengarang kitab dari hafalan. Kadang di atas unta, kadang lagi jalan kaki duduk sebentar lanjut tulis. Nanti sampai di tempat tujuan sudah selesai satu kitab. Di antaranya siapa? Al-Imam Ibnul Qayyim yang lahir tahun 691 Hijriah, wafat 751 Hijriah. Itu ada kitab terkenal beliau, Sirah Nabawiyah, pendekatan fikih, judulnya Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad. Beliau tulis lewat hafalan beliau ketika beliau naik haji, perjalanan dari tempatnya Damaskus, Suriah, menuju ke tanah suci haram. Sampai di tanah suci selesai itu kitab. Jadi nulisnya lagi safar. Itu luar biasa. Ada ulama Indonesia juga, ya Syekh Nawawi Al-Banteni. Beliau ketika safar menulis kitab wafir riwayat dari Makkah ke Madinah atau Madinah ke Makkah. Perjalanan tersebut beliau tulis di atas unta, sedang mengendarai unta sambil beliau menulis kitab dari hafalannya. Apa yang beliau tulis? Memberikan penjelasan dari kitab Imam Ghazali, Bidayatul Hidayah. Ditulis oleh beliau dari di saat keadaan safar berjalan sampai tempat tujuan sudah selesai itu kitab. Diberi judul Maraqiyul Ubudiyah. Bahkan diberikan keramat oleh Allah Ta'ala. Setiap waktu lagi safar beliau tulis itu kitab. Tiba waktu malam, lampu pelitanya minyaknya habis, gak ada cahaya. Malam lagi gelap-gelapnya, sedangkan lagi istiqomah menulis. Maka beliau doa kepada Allah agar diberikan cahaya, sehingga beliau melanjutkan menulis kitab tersebut. Ternyata dikasih keramat oleh Allah Ta'ala, jari kakinya itu, bagian jempolnya itu keluar cahaya. Terang tuh cahaya dari jempolnya, dilanjutkan menulis kitab sampai selesai. Selesai nulis kitab, padam itu cahaya. Ada bekas angus di bagian jari jempol kakinya karena cahaya keluar dari jarinya. Ada bab keramat Syekh Nawawi Al-Bantini, dan ini pernah terjadi dari Imam Rafi'i. Imam Rafi'i menulis kitab, lampu pelitanya padam, kehabisan minyak. Tapi karena beliau terus menulis kitab tentang fikih, maka minta tolong doa kepada Allah, ya Allah tolong berikan cahaya. Dia bersandar di satu pohon. Tiba-tiba Allah Ta'ala dengan kuasanya membuat pohon itu bercahaya menjadi lampu. Kemudian beliau melanjutkan menulis kitabnya sampai selesai, padam itu pohon dari cahaya tersebut. Ini kemuliaan yang Allah berikan kepada ulama-ulama kita. Ini mukjizat, bagian dari mukjizatnya Nabi Muhammad SAW.
Ya, karena agama ini agama yang memang dijaga dan disahkan oleh Allah. Inna dina indallahil Islam. Dan agama ini dibawa oleh pemimpin para anbiya wa para rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tentu dia dijaga secara langsung oleh Allah Ta'ala, melahirkan para ulama-ulama dari generasi ke generasi, para aulia wassalihin itu bermunculan. Nah, kita sebagai umatnya orang awam harus husnuzon, prasangka baik. Gak ada agama ajarkan prasangka buruk. Ya. Jangan kita gunakan standar logika kita atau penilaian diri kita. Saya seperti ini, orang lain juga sama seperti saya. Nggak, beda. Mereka itu wakafkan umur mereka. Gak ada itu. Mereka sibuk dengan yang lain kecuali khidmah kepada agamanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidur mereka juga demikian, hanya sesaat. Imam Syafi'i kalau tidur itu sambil mikir masalah hukum. Jadi tidak tidur, hanya berbaring, itu memikirkan hukum-hukum yang belum diistinbat hukumnya. Bangun tidur sudah 40 hukum selesai. Ya. Kalau kita kan tidak tidur ya selesai, tidur habis. Kalau bangun, maka dikatakan bahwa ilmu itu lebih afdol dari nafilah, kata Imam Syafi'i. Imam Syafi'i pernah berfatwa, al-ilmu afdal minan nafilah. Ilmu itu lebih afdol daripada amalan sunnah, termasuk solat sunnah. Kemudian dikasih komentar oleh Syekh Abdul Mu'min bin Khalaf dalam kitab Al-Majjarur Rabih, menyatakan kenapa Imam Syafi'i mengatakan ilmu itu lebih afdal daripada amalan sunnah, terutama solat-solat sunnah. Karena kalau ilmu itu manfaatnya untuk dirinya dan orang lain. Dengan ilmu manfaat untuk dirinya, dan juga nanti bisa bermanfaat kepada orang lain. Ibadahnya lebih baik, bisa tahu mana yang batal, mana yang tidak batal, bisa tahu mana yang halal, mana yang haram, sehingga manfaatnya untuk dirinya dan juga untuk orang lain. Kalau sholat sunnah, manfaatnya hanya untuk diri sendiri, tidak untuk orang lain. Maka tentu amalan ilmu itu lebih afdol, kata Imam Syafi'i, daripada amalan sunnah. Fa insyaallah, ya, mudah-mudahan kita bisa mengikuti jalan mereka, ittiba dengan jalan para aulia wassalihin. Dan insyaallah kalau kita prasangka baik dengan mereka, para aulia wassalihin, apalagi kita tanamkan cinta kepada mereka, insyaallah kita bisa berkumpul bersama mereka. Karena Nabi mengatakan almar'u ma'a man ahab, seseorang dikumpulkan dengan orang yang ia cintai. Amin ya rabbal alamin. Allahumma jam'ana hadza jam'a marhuma wa tafarraqan ba'da tafarruqan ma'zuma wa la tajal minna wa la minna syakila mahruma. Subhanaka bihamdika asyhadu an la astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Wa lakum minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.